Isi dek, kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Waktu Celo dianterin ke sekolah, naik Fortuner, Om. Hah? Bentar. Fortuner kan kalau nggak salah harganya di atas 500 juta. Itu miskin dari mananya? Ih, Om, standar level miskin orang tuh beda-beda tahu. Kalau Celo itu berangkat sekolah biasanya diantar pakai Lamborghini kuning. Kalau pulang nanti dijemput pakai Ferrari merah papa. What? Bapaknya kerja apaan sih? Kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Pas pergi liburan, tapi cuma ke sekitar negara-negara Asia aja. Udah gitu, naik pesawatnya Singapura Airlines doang lagi. Ini kayaknya gue salah masuk sekolah deh. Kenapa isinya stek anak elit semua? Lah, kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Udah enak lah hidup kamu. Om aja boro-boro pernah naik pesawat, tadi kesini dia naik angkot. Om, asal Om tahu ya, aku tuh kalau liburan minimal keliling Eropa. Udah gitu, naik private jet papa. Kenapa? Ya capek lah Om, berjam-jam gak rebahan pas terbang. Angkot. Pesawat baru ya? Kok aku gak pernah denger sih? Udah, stop, gak kuat. Ginjal gue udah cengat dulu dengernya. Makasih ya, Dek. Niatan jadi konten kreator wawancara, malah kena mental. Tuh ada lagi tuh, yuk kita samperin. Bisi, Dek, kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Waktu aku nggak bisa nyalain TV sama kipas angin barengan. Nanti ceklek mati lampu. Akhirnya, Om tahu rasanya, Dek. Emang kapan pertama kali Om sadar kalau Om miskin? Waktu Om tahu, ternyata makan mie instan, boleh nggak pakai nasi putih? Cap. Udah Om, jangan nangis dong. Om kan udah gede. Sekolah normal atau sekolah terbalik? Sekolah normal udah biasa deh. Kayaknya coba sekolah terbalik seru juga. Ayo Celo jalan. Ayo kemana kok? Berangkat sekolah lah. Sekolah? Ini tuh udah malam kok. Justru itu makanya kan kelas kita dimulai jam 7 malam. Hah? Jadwalnya terbalik? Buru, kok tinggal nih. Bye-bye, Celo. Apaan sih, Cia? Orang baru ketemu bukan halo malah bye-bye. Terus ngapain kamu masih berdiri di sini? Kamu gak dengar bel masuk apa? Santai aja, Celo. Kan kita emang nggak boleh masuk tepat waktu. Hah? Sejak kapan peraturan sekolah malah mewajibkan telat? Celo, hari ini giliran kamu ya. Sekolah yang aneh. Giliran apa, Axel? Ngajar guru. Gimana? Bukan guru yang ngajarin murid, tapi murid yang ngajarin guru. Iya, kalau nggak ada materinya, kamu bisa dihukum loh. Dihukum apa? You'll get TikTok. Lupa apaan? Lah, kok malah loading? Makin gak jelas aja. Celo, kamu dapat lupa juga. Iya, Axel, itu tuh maksudnya apaan sih? Jadi setiap kali orang nanya pertanyaan ke kamu harus jawab dengan benar. Karena kalau sampai kamu lupa, kamu bakalan itu. Ya kali, mana mungkin? Masa cara ingetin semuanya? Kamu tenang aja, tiap kali kamu jawab benar, kamu bakal dapat uang. Dan selanjutnya, giliran kamu yang nanya ke dia. Oh, jadi Celo juga bisa eliminasi lawan Celo gitu? Betul. Celo, lo besok datang kan? Kok muncul waktu di atas malah Celo? Cepat Celo, kamu harus jawab sebelum waktu kamu habis. Apa? Lo pasti lupa besok hari apa. Bentar lagi, lo bakalan koit dong. Dan Axel bakal jadi milik gue. Bentar. Iya, Celo datang ke pesta kamu kok. Besok kamu ulang tahun kan? Terus dilayain di KFC. Sial, kok bisa tahu sampai sedetail itu sih? Sekarang giliran Celo. Lampu pertama Celo warna apa? Warna. Apa? Baik mah, nanti aku sampein ke Snow. Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya nggak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah Tante Jubaidah. Asyik. Halo Tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan Tante? Ya beginilah Seno. Oh ya Tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok Tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki Tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih. Udah malam, Tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya Seno. Kalau begitu,
Kami permisi pulang dulu ya Tante. Dadah. Kalau Tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik, Seno. Papa, Apa Celo? si tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki tante. Celo, kamu lihat apa? Nona muda, dia pengawal baru Anda. Anterin aku ke mall. Gak sekalian aja beli maunya. Mall ini emang punya tunangan gue. Apa? Bapak, Tuan besar terkena serangan jantung begitu mengetahui sama perusahaan Angelo. Maaf Nona, tapi semua properti, aset termasuk rumah Anda sudah disita oleh bank. terus aku tinggal di mana? Lo mau ikut gua? Ini rumah lo, kecil banget. Ya terserah sih, kalau lo mau tidur di kolong jembatan. Makan. Itu apaan? Gue maunya steak Wagyu A5. Kalau nggak mau, ya udah. Tapi wangi sih. Gue makan karena lo yang masak. Ini enak banget. Padahal cuma mie instan. Nasi gue gini amat. Kenapa tiba-tiba bangkrut sih? Lo nggak minta bantuan tunangan lo? Gue gak mau nyusahin dia. Mau mukanya aja enggak. Kita dijodohin demi bisnis doang. Lagian, gue masih punya ini. Kejual berapa? 20 juta. Lumayan lah. Tapi udah gue kasih semua ke pengemis tadi. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Hah? Kasihan soalnya. Terus ntar lo gimana? Tenang aja, gue udah dapet kerjaan kok di kedai kopi situ. Hebat. Papa pasti bangga aku bisa cari uang sendiri. Makasih ya Snow, sekarang Juliet lebih dewasa. Saya jadi yakin dia bisa memimpin grup Capulet. Tapi apa perlu sampai pura-pura begini? Jadi kalian bohongin aku, keterlaluan. Gue nggak pernah bohongin lo. Lo sendiri nggak pernah tanya gue siapa kan? Emang lo siapa? Dia prestis Tom Holt Group. Tunanganmu. Jadi dia selama ini ada di dekat gue. Selamat datang, silahkan. Ini berapa ya mbak? Snow? Juliet, lo beli itu buat apa? Kita baru putus 2 minggu. Lo udah hamil sama cowok lain. Bukan urusan lo. Aska, cari tahu siapa pacar Juliet sekarang. Saya selalu membutuhkan Nona Juliet semenjak kalian putus, dan dia tidak pernah bersama dengan laki-laki lain selain Anda, Tuan. Apa? Jadi itu anak gua. Ngantuk banget, ngopi dulu ah. Kopi nggak bagus buat lo. Balikin. Ih, Juliet, lo bisa bawa barangnya. oke. Biar gua aja, lo nggak boleh angkat yang berat-berat. Snow, Lihat, gue dapet coklat dari suami gue. so sweet, pengen deh. Kayak ngidam aja lo. Juliet, Ini Cie, CLBK. jangan Juliet. Gue janji bakal bertanggung jawab. Lo nggak perlu sampai ngelakuin ini. apaan sih? Lo bukannya mau lompat. Hah? Enggak, gue mau ngambil ini tadi jatuh ketiup angin. Syukurlah. Snow, lo kenapa sih akhir-akhir ini jadi perhatian sama gue? Kalau gue baper gimana? Emang itu tujuan gue. Hah? Juliet, gue masih cinta sama lo. Kita nikah ya. Gue janji gue bakal jadi ayah yang baik buat bayi dalam perut lo. Ayah, bentar. Lo pikir gue hamil? Itu tes pack punya Tifa. Jadi, Kok mual ya? Juliet, lo kenapa? Ngomong-ngomong, lo udah haid belum? Gue udah telat seminggu sih. Jangan-jangan Hah? Masa sih? Gue hamil beneran? yes. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ih, males ah, kayak anak kecil aja. Grace, Anak-anak, tiap kalian mendengar lagu itu, kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kalian nggak mau, call it dong. Call it dong. baik pak. Juliet, titip ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalau kau suka hati Luna. Tapi, maaf Luna. Orang gila mana berani bikin Luna sampai begini? Kalau kau suka hati tuduh Tifa. Tadi gue liat Tifa sama Luna di aula. Jadi inilah Tifa. Awas saja. Juliet, lo cantik deh. Mau gak jadi selingkuhan gue? Kalau kau suka hati geleng-geleng. Kalau kau suka hati bilang bodoh. Bodoh. Lagu apaan sih? Atur-atur.
Iya. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Enggak, orang gue lagi sedih pacar gue. Koit dong. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mengakulah. Semoga neraka mau menerima kalian. Diva, tuh yang berani deketin Pasno. Kalau kau suka hati. Enggak, aku nggak mau. Biar Aska urus dia. Oke. Luna, tolong. Maaf Juliet, aku terpaksa. Ayo dong, senyum ke kamera. Kalau kau suka hati sorak hore, hore! Simon says, semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Snow! Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan bapak kasih 0. Gak apa-apa pak, mendingan saya nggak naik kelas daripada saya koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, ku buru-buru mengantarin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa nggak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow. terima kasih. Tapi Kenapa? selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, koit dong. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam Zoe. Malam, Ce. Silahkan. Kejadian ini aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menginap di villa yang kita sewa secara acak. Wah, liburan ya? Iya, kita bertiga berangkat pagi. Jadi nyampe di puncak tuh cuma 2 jaman aja. Kita taruh tas di villa, habis itu kita jalan-jalan. Malamnya baru kita balik buat istirahat. Seru banget ya pastinya. Tapi baru aja aku rebahan, tiba-tiba mati lampu, Ce. Waduh. Karena pada ketakutan, kita mutusin buat tidur sekamar di lantai 2. Iya. Malam itu aku kebangun, gak tahu jam berapa. Tapi pas buka mata, aku langsung kaku. Karena aku ngeliat anak perempuan lagi main horden di jendela balkon. Serius? Tiba-tiba anak itu nengok ke arah aku. Aku langsung cepet-cepet tutup mata pura-pura tidur. Samar-samar aku dengar. Yang ini mayam. Tapi suara itu bergeser kian dekat. Yang ini mayam. Terus aku ngerasa hembusan angin dingin di muka aku. Gak berapa lama ada suara. Yang ini mayat. Hah, matang. Dia tahu kamu bangun. Aku cuma bisa teriak sampai teman-teman sampai aku bangun nanya aku kenapa. Hah? Aku ceritain lah. Tapi mereka bilang mungkin aku cuma mimpi buruk. Terus aku disuruh tidur lagi. Astaga. Besok paginya kita turun buat cari sarapan. Terus ibu yang jaga warung nanya, kalian nginep di mana? Temanku jawab, kita nginep di villa Kak. Terus? Muka ibunya langsung berubah pucet. Terus dia bilang, kok kalian berani sih nginep di sana? Katanya dulu di villa itu pernah ada tragedi. Anak perempuan jatuh dari jendela balkon lantai 2. Dan arwahnya masih gentayangan di sana sampai sekarang. Hah? Jadi jangan bilang yang kemarin. Itu bukan mimpi, Ce. Aku tahu loh. Kakak cuma pula-pula bobo aja kan.